Siapa yang menyuruh kamu untuk datang? Saya belum memanggil kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Lorong Misteri. Pemirsa, hari ini saya sedang berada di salah satu rumah terbengkalai yang konon keluarganya sudah meninggalkan rumah ini karena meninggal dunia di dalam rumah ini. Dan kini rumah ini terbengkalai begitu saja dan tidak ada yang menghuni dan mengurus melanjutkan rumah tersebut, ya. Bisa kita saksikan ini posisinya ada di pinggir jalan raya, dan rumah ini hanya ditutupi oleh asbes. Rumah yang begitu besarnya sudah tidak lagi berpenghuni. Sebelumnya saya pun sempat bertanya kepada warung Madura di dekat rumah ini. Bapak tersebut bilang bahwa memang rumah ini sangat angker karena penghuninya sudah lama meninggal dan rumah ini tidak ada yang mengurus kembali. Allahumma sholli ala Muhammad. Lama meninggal dan rumah ini tidak ada yang mengurus kembali. Allahumma sholli ala Muhammad. Dengar suara? Baru kita belum masuk ini Bang Heri. Kita belum masuk, ada di luarnya sudah mendengar suara seperti geraman. Kata tukang apa? Kata warung Madura juga. Ini banyak penghuninya sekali. Sini. Banyak penghuninya ya. Salah satunya itu sosok genderuwo Bang Heri. Sosok genderuwo tuh, teman-teman. Nah, ini kita agak sedikit bingung untuk menjelajahi jalan sini dikarenakan memang jalannya becek ya. Becek banget ini. Mungkin yang punya senter duluan deh. Kayaknya sih nggak bisa Bang Heri ini. Bisa. Hah? Bisa. Bisa. Yang penting disenterin aja. Becek sekali. Oke. Apa bisa akses ke sini nggak kira-kira ini Bang Heri? Nah, ini dia kondisinya. Ini kita akan masuki lewat dinding sini ya, teman-teman. Ini setiap dindingnya sudah jebol. Jadi yang berdiri ini hanya struktur ya. Struktur dari kolom-kolom bangunan. Ada terdengar suara tertawa di dalam. Kalau dilihat dari interiornya, ini adalah sebuah kamar mandi dahulunya. Coba kita ke arah sini lagi. Kita lihat dari arah luarnya. Allah, di sana ada sebuah mobil terbengkalai. Ada apa itu? Coba kita cek. Sepertinya ini bukan
sembarang rumah orang biasa ya. Sepertinya pemiliknya ini adalah seorang yang cukup disegani atau kaya raya ya pada zamannya. Dan di belakang juga saya lihat seperti ada rumah lagi ya. Apa rumah orang lain ya? Bener nggak? Iya. Coba kita ke belakangnya. Assalamualaikum. Allah, ya Allah. Di sini banyak sekali mobil. Nah, ini mobil ya, mobil truk ya. Iya. Allah, ada bunyi dari mobil. Banyak mobil. Ini menandakan bahwa yang meninggal bukanlah orang biasa, teman-teman. Melainkan adalah seorang yang kaya raya. Mungkin ini bos ya. Dia ini orang Chinese atau orang ini orang daerah Indonesia. sini? Orang sini ya? Orang sini asli. Dari sini juga ada. Kayaknya belakangnya rumah kayak ada rumah macam Belanda gitu ya Bang Heri. Iya. Mungkin akan kita ekspor 2 kali ya. Kita yang depan dulu ya. Udah sini aja langsung. Kita langsung Nanti dari sana? sini ke depan. Saya khawatir di sini ada orang tidur. Ada suara teriak-teriakan. Allahumma apa itu? sholli ala Muhammad. Kalau kita lihat, Allah gerak. Kalau kita lihat, ini adalah sebuah bangunan semacam joglo ya, rumah joglo. Mungkin ini adalah tempat peristirahatannya karyawan-karyawan dari seorang saudagar kaya raya tersebut. Ini ada tempat duduk. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada yang jatuh. Nampaknya ini esensi dari penunggu tempat sini ya. Ini ada sarung, ada sendal, ada gayung, ada meja, ada gelas. Dan pohon-pohon sini juga banyak yang sudah mati kemudian tumbang. Pohon ceri, gerak. Asem. Saya tendang setannya teman-teman. Oke, mungkin kita beranjak ke sana kali ya. Karena di sini kayaknya cuma kayak kandang binatang atau kandang apa nih? Ini kayak musola, Kayak kandang binatang. Eksistensinya sangat kencang sekali di sini. Itu kebuka itu kita. Ada suara Teriak-teriak. kucing. Kita buka dulu ini. Ini sebuah mobil truk yang sudah terbengkalai. Kalau kita lihat dari platnya, ini mati di tahun 2023. 5 tahun sebelumnya berarti 2018. Berarti ini cukup terbilang baru ya mobilnya ya. Coba lihat ke dalam. Kayak digunakan tempat tidur ya. Iya. Ada kayak karet. Ada sovelnya juga, ada bekas anti nyamuk. Teman-teman ya. Kalau kita lihat ini adalah mobil yang sebenarnya masih layak digunakan.
Oke, kita akan lanjut ke sana. Tolong senterin jalannya. Nah, ini teman-teman, ini adalah sebuah musola kali ya, kita bisa akses sebenarnya lewat situ, tapi tadi ditutup. Sudah juga ditumbuhi oleh tumbuhan-tumbuhan liar, pohon-pohon liar, dan ini semacam lihat, kandang ya. Ini sebuah kandang. Nah, ini pintu masuknya. Mungkin ini adalah sebuah burung. Kayaknya Biasanya- kandang buaya deh. Bukan. Kalau biasanya kalau kayak gitu kandang burung merak. Bisa. Berarti ini yang punya rumah ini berarti orang kaya ya? Orang kaya, kaya raya, saudagar dia ya. Bisa dilihat dari truknya. Di sini ada 1, 2, 3 truk yang terbengkalai, yang dibiarkan begitu saja membusuk. Sudah beberapa kali kita menemui sebuah tempat yang banyak mobil terbengkalai. Di sini ada Suara. lagi truk. Ada truk Ya lagi. Allah ya Rob, ini Banyak, orang Bang Heri. kaya ini orang. Kaya naujubillah ini orang. Bukan orang biasa ini. Begitu ke arah sana. Kalau juga banyak loh. Truknya loh. Di sana juga banyak truk teman-teman. Truknya banyak banget di sana. Dan yang aneh teman-teman, di situ ada sebuah motor. Coba kita cek deh. Ini motor dan ada TV teman-teman. Assalamualaikum. Di sini ada motor yang tidak tahu tuannya siapa, dan di sini ada sebuah lukisan kuno. Tergambar di sana, terlukis sebuah lukisan seorang pahlawan, yakni Raden Ajeng Kartini. Di sini juga banyak sebuah barang-barang. Apakah di sini siang hari dihuni oleh seseorang, teman-teman? Oke, kita lanjut. Kalau saya perhatikan di sini seperti ada menunjukkan bahwa di sini masih dihuni oleh orang, tapi entah kemana orangnya. Mungkin di siang hari orangnya baru ada. Yang pasti ini dan di sini ada sebuah truk, lagi-lagi ada truk terbengkalai. Truk lagi di sini terbengkalai. Ada suara? Ada suara? Ada suara? Suara anak kecil. Suara anak kecil. Astagfirullahaladzim. Kayak anak dajjal, kau keluar kau anak dajjal. Wah, banyak sekali Bang Heri. Kita kesini coba. Sebuah rumah terpencil yang cukup aneh kalau menurut saya. Dikarenakan rumah yang sudah ditinggal meninggal ini meninggalkan juga harta bendanya berupa mobil, truk yang terbengkalai. Sana juga banyak Tertawa dari arah sini. Sorry teman-teman, ternyata bukan hanya 5 truk, 5 mobil,
tapi ada puluhan mobil truk dan kontainer ada di sini. Jadi bisa dipastikan ini bukanlah seorang orang biasa, bukan orang kaya biasa, tapi ini adalah saudagar. Mungkin dia ini adalah seorang eksportir ya, karena ada banyak sekali sini kontainer. Ada yang nangis ketawa. Hey, siapa kalian? Ini adalah suatu isyarat bahwasanya manusia sekaya apapun harta bendanya tidak akan dibawa mati. Itu ya teman-teman. Jadi seseorang kalau udah meninggal dunia, mungkin gak punya keturunan atau semuanya sudah meninggal dunia, ya hartanya bingung, ini mau dikemanain harta duniawinya. Nah akhirnya karena penduduk sekitar juga RT RW-nya adalah seseorang yang jujur, jadi tidak diapa-apakan. Jadi kayak ya udah sudah dibiarkan begitu saja. Makanya termakan oleh usia, banyak yang sudah hancur ini truk-truknya dan kontainernya. Ada mungkin belasan kontainer dan truk. Kayaknya sih 20. Banyak banget tadi. Masih banyak sekali. Daerah sana pun masih banyak sekali. Dan ada bangunan yang sudah ditutupi oleh pohon-pohonnya. Iya. Nandakan bahwasannya ini rumah bukan setahun, 2 tahun atau 5 tahun ini terbengkalai, tapi sudah puluhan tahun. Oke. Kan banyak banget tuh situ. Banyak sekali. Oke. Kita balik lagi ke depan. Allah. Suara Bang Heri. Bahkan yang lucunya lagi adalah sebuah motor itu ya. Motor itu terbengkalai begitu saja. Nah ini rumah, kalau dilihat kayak masih layak untuk dihuni. Terus sudah terbengkalai juga, di sana juga ada rumah yang sudah hancur itu. Iya, sudah ditutupi oleh pohon-pohon ya, dan juga benalu-benalu. Nah truk-truk juga sudah dipenuhi dengan pohon-pohon. Terlihat ya Bang Adi ya? Iya. Di kamera terlihat kan ya? Saya tadi melihat sosok hitam lari seperti macan. Macan kumbang. Iya, di atas. Oh, nih di atas rumah ini. Nggak tahu ini perasaan saya, tapi mata saya benar-benar jelas melihat kayak macan besar sekali. Nggak mungkin musang. Saya kira musang, tapi nggak mungkin kalau musang itu ukuran besar sekali gitu. Oke, kita akan langsung ke dalam rumah sana coba ya. Kita sudah explore yang belakangnya, tinggal kita explore yang depannya. Kalau depannya sih sebenarnya hanya bangunan biasa ya teman-teman yang sudah hancur. Yang uniknya ini adalah di area belakang ini apa sih? Air ya, tower ya, toren ya. Toren air. Suara. Orang tadi aja ditanya ya. Tukang warung Madura sempat takut ketika saya tanya. Kayak saya nggak tahu gitu. Ujung-ujungnya dia ngaku sendiri gitu. Takutnya itu yang punyanya udah meninggal katanya gitu kan. Yang punya udah meninggal. Di situ banyak sekali penunggunya takut. Saya serem, saya ketakutan. Gitu ngomongnya gitu doang. Kayak kurang agak gimana gitu ya. Sebenarnya saya agak penasaran dengan rumah ini, tapi saya khawatir ini kita agak sedikit melanggar etika ya kalau kita membuka rumah tersebut ya, karena terlihatnya tertutup ya Bang Hadi ya. Iya. Apa mau ke sana? Kayaknya nggak mungkin ya. Cukup kita lihat dari luar aja. Saya khawatir nih ya. Ini kan rumah seorang yang kaya, dan sepertinya juga agak sedikit menyendiri ya. Iya. Orang-orang kurang begitu banyak ikut campur tangan dengan rumah ini, sehingga dilihat dari truk-truk aja banyak yang terbengkalai. Kalau saya masuk khawatirnya di sini ada motor juga tuh. Khawatir nemu mayat saya. Iya. Ya. Khawatir nemu mayat. Jadi ya kita cari amannya aja. Kita lihat dari luar aja nih teman-teman. Khawatir ada mayat di dalamnya. Nanti kalau ada mayat kan kita juga yang repot.
bangunannya kayak bangunan Belanda ya Bang Heri ya? Ya, ini kayak bangunan Indonesia, tapi orang kayak zaman dulu, kayak tahun 70-80-an ini kayaknya seperti ini. Nah, ini sebuah bangunannya. Lewat sini Bang Heri bisa kayaknya nih. Cukup lihat dari luar aja deh kayaknya deh. Oh, Enggak, kayak kurang aman. Allah. Lewat sini bisa nih kayaknya. Lebih aman lewat sini kayaknya. Sini Saya nih, sebenarnya agak sedikit khawatir karena nggak megang senter ya. ya seharusnya Bang Heri megang senter lagi deh satu. Khawatir terjerembab ke dalam. Soalnya ini banyak rumput sekali ya. Oh, berrumput sangat tinggi sekali. Nah, sepertinya teman-teman kondisinya kalau kita kelilingi pun sebenarnya ini sudah banyak ditumbuhi rumput-rumput ilalang ya. Jadi khawatir ini juga banyak ular di dalam. Jadi ya cukup sampai sekian kita sudahi penelusuran malam hari ini. Ini di sini keeng dan juga panas kondisinya. Menandakan ini kayaknya kalau saya telusuri ya, ini seperti seseorang ini memelihara sesuatu yang tak kasat mata gitu. Mungkin kalau teman-temannya ada yang paham secara batiniah dan juga teman-teman yang indigo mungkin bisa melihat ada sosok apa, karena tadi Bang Hadi sempat melihat sosok macan kumbang yang ada di atas atap. Oke teman-teman, cukup sekian penelusuran malam hari ini bersama kami di Lorong Misteri. Jangan lupa untuk saksikan setiap hari di jam 7 malam. Dan inilah dia bangunan seorang saudagar kaya raya, seorang importir yang meninggal dan meninggalkan harta kekayaannya yang begitu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, hari ini saya sedang berada di salah satu kendaraan yang sudah terbengkalai, yang konon dahulunya merupakan alat transportasi dan juga dipakai untuk usahanya seorang saudagar kaya yang telah meninggal dunia. Dan ini katanya banyak sekali penghuni-penghuni yang tak kasat mata yang menghuni tempat sini maupun kendaraan ini. Menurut pengakuan dari seorang pemilik warung Madura, teman-teman ya. Langsung saja Bang Hadi tinggalkan saya seorang diri di sini. Semoga saya dapat menjumpai sosok tersebut dan saya akan minta tips bagaimana caranya untuk menjadi kaya raya. Ke setan. Ke penghuni. Suara apa itu? Suara anjing. Nggak tahu. Udah tinggalkan saya. Hati-hati Bang Hadi. Hati takutnya ada macan kumbang Bang Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ridwanuh. Shalom alaikum bismillah Yesus Hamasiah. Om Swastiastu, salam kebajikan untuk semua teman-teman dimanapun teman-teman berada. Hari ini saya sedang berada di salah satu rumah terbengkalai. Saya ceritakan dahulu ya teman-teman ya. Sebelumnya kita ulang lagi, yang mungkin teman-teman baru menonton tayangan ini, yang belum pernah juga menonton Lorong Misteri dan belum menonton tayangan eksplorasi sebelum video ini. Jadi saya di mana saya berdiri di sini, saya beradu nyali di sebuah tanah, sebuah bangunan yang dahulunya ini adalah milik seorang saudagar yang kaya raya. Konon saudagar itu memang kayaknya kaya raya.
Saudagar itu memang kayaknya kaya raya. Saudagar itu memang kayaknya kaya raya. Tajirnya tajir melintir. Banget dan banget banget. Dan bisa kita saksikan pada saat jalan masuk aja di sebelah sini. Itu ada sebuah rumah yang begitu megah. Allah, ada suara bocil. Allah, ada suara bocil. Allah, ada suara bocil. Anjir, takut saya. Ada sebuah rumah dan belakangnya ada seperti rumah joglo dan di situ ada sebuah kandang. Mungkin itu adalah sebuah kandang burung merak. Teman-teman tahu burung merak itu adalah burung cantik eksotis. Ada suara anak kecil. Anjir. Dan mahal harganya. Dan itu dipelihara oleh seorang kaya raya ini. Berarti orang ini bukan orang sembarangan. Setelah orang kaya itu meninggal dunia, tempat ini terbengkalai. Terbengkalai begitu aja teman-teman. Ketika saya masuk, saya dikagetkan oleh sebuah truk terbengkalai di depan satu. Saya lebih masuk lagi, saya dikagetkan ternyata di sini ada belasan bahkan puluhan truk kontainer. Ada suara ekstensi ya. Ada suara ekstensi ya. Ada suara ekstensi ya. Dan jelas sekali ini harganya mahal teman-teman ya. Menandakan bahwa ini orang bukan orang sembarangan. Ini orang kaya raya, orang tajir melintir, ini saudagar ya teman-teman ya. Mungkin ini seorang importir atau memang seorang yang mempunyai sebuah penyewaan kendaraan atau mungkin dia emang orang kaya yang banyak bisnisnya. Jadi ini kendaraan ini untuk mengakomodir supply barang-barang dia. Nah, itulah dia teman-teman. Memang aneh sekali. Ada suara kayak anjing. Hei, saya tidak pernah takut ya. Di sini nggak ada anjing. Ini saya tahu kamu setan. Dan di sana ada rumah terbengkalai juga dan ada truk juga. Itu rumah udah ditutupin sama benalu-benalu, sama teratai-teratai, sama rumput-rumput liar. Dan ini emang benar-benar angker luar biasa. Sebelum saya mengeksplor rumah ini, saya bertanya kepada seorang pemilik warung Madura teman-teman. Kadang kan dia buka 24 jam. Saya tanya, "Pak, itu rumah siapa?" Kata bapak tersebut agak sedikit ketakutan, enggan untuk menjawab. Kemudian bapak tersebut bilang, "Nggak tahu ya." Ketika kita ulik-ulik, dia akhirnya baru menjawab, "Iya, memang itu rumah adalah seorang milik orang kaya," katanya. Dan sekarang sudah meninggal. Allah, sudah meninggal. Saya tonjok kamu ya. Saya sedang bercerita. Sudah meninggal dunia. Sudah meninggal dunia dan rumah ini sudah terbengkalai begitu saja, tidak berpenghuni. Tuh. Ini merupakan teguran untuk kita semua. Bahwasanya sekaya apapun kita, sekaya apapun Jeff Bezos, sekaya apapun Mark Zuckerberg, sekaya apapun apa sih itu? Pemilik Twitter siapa namanya? Ya itulah saya lupa namanya. Pemilik Tesla siapa? Ya itu saya lupa. Sekaya apapun BlackRock, sekaya apapun Vanguard, sekaya apapun perusahaan-perusahaan terbesar di dunia ini, andai kamu tahu, itu harta duniamu tidak akan dibawa ke dalam kubur, teman-teman ya. Ingat kau, perusahaan BlackRock, Vanguard, JP Morgan, hartamu tidak akan dibawa ke dalam kubur. Teman-teman ya. Itulah teman-teman uniknya, karena ini menjadi teguran untuk kita semua. Terus buat apa kita mencari uang begitu banyak sedangkan harta tidak bawa mati? Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bilang,
Yang terbaik di antara kita, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Jadi sebenarnya harta ini, kekayaan ini adalah sebuah sarana untuk kita menuju surga, untuk kita dapat bermanfaat kepada masyarakat. Itu teman-teman ya. Seharusnya kekayaan itu bisa dijadikan sarana untuk kita menggapai ridhonya Allah, menggapai ridhonya Rasulullah SAW, menjalankan sunnah-sunnahnya, menjadi insan-insan yang terbaik ya, khiyarul insan. Ada suara seperti mengejar-ngejar di sini ya. Suara apa itu? Suara apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, saya masuk, naik ke sini. Saya akan melihat ada apa di dalam truk ini. Ya teman-teman ya, ini truk begitu besar. Begitu besar sekali. Sebelumnya saya belum pernah masuk ke dalam truk seperti ini. Nah, hari ini saya menaiki truk ini. Di sini kanannya ada sebuah tangki. Mungkin tangki ini adalah tangki untuk menyimpan bahan bakar cadangan ya. Dan ini begitu panjang sekali lebar. Saya akan ke arah sini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kuntilanak, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, kuntilanak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Hei, si jurig. Dari mana asalmu, jurig? Setan? Bisa-bisanya kamu ada di sini. Apa maumu? Tinggi sekali ilmu bisa menampakkan di hadapan saya. Siapa yang menyuruh kamu untuk datang? Saya belum memanggil kamu. Lancang sekali kamu. Berani sekali kamu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kuat sekali ilmunya dia ini. Bisa nampak sejelas seperti ini. Allah. Hilang. Alhamdulillah, dia sudah hilang. Dia hanya menunjukkan eksistensinya, teman-teman. Dia menunjukkan bahwasanya ini adalah tempat peristirahatan dia. Dia menunjukkan bahwa di sini adalah, kalau kayak macan bilang di sini adalah wilayah teritorial dia. Ini kuntilanak bukan sembarang kuntilanak. Ini kuntilanak tinggi ilmunya sehingga bisa menampakkan di hadapan saya. Jelas dia berdiri bersampingan, berhadap-hadapan di depan saya. Untung saya tidak masuk ke dalam sela-sela besi tersebut. Mungkin kalau kaki saya bisa masuk, saya bisa patah kakinya. Alhamdulillah saya tidak begitu kaget. Tidak begitu kaget banget. Karena untungnya si setan pun tidak melakukan penyerangan. Hanya berdiri aja dia. Tujuan dia adalah ingin menunjukkan ekstensinya bahwa ini adalah wilayah teritorial dia. Mohon untuk tidak berlama-lama di tempat sini, kata si setan ya. Itu syarat dia. Karena dia tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia.
Kebanyakan setan tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia. Cuma bisa cengengesan, nangis, berak di celana gitu. Setan bisanya gitu doang. Ketawa, nangis, berak di celana. Nah, dia ini udah mulai mengusir. Dia tidak terima. Saya ngoceh di sini, saya menjelaskan tempat ini. Dia tidak terima. Pokoknya intinya dia tidak terima. Saya ada di sini. Silahkan kamu tinggal di sini sesuka hati kamu. Saya hanya adu nyali. Ya, artinya apa? Saya sudah berani. Saya tidak takut nyali. Saya tidak takut ya dihadapkan dengan kamu. Dihadapkan dengan kamu. Samping-sampingan bersandingan dengan kamu ya. Ingat, kita satu sama. Impas kita. Saya tidak pernah takut dengan kamu. Di sini banyak sekali kendaraan-kendaraan terbengkalai yang mungkin teman-teman dihuni oleh puluhan hantu, puluhan makhluk astral, makhluk tak kasat mata juga. Itu hati-hati teman-teman. Karena dari tadi banyak sekali suara anak kecil. Dan saya sekarang memang belum melihat juga hantu bocil. Oke, saya turun. Oke, saya agak sedikit menjauh, menghormati si setan ini. Nampaknya dia tidak begitu senang dengan keberadaan saya di tempat sini, dan kondisi saya pun tidak sedang prima, khawatir ini mengancam keselamatan saya. Oke, saya cajal buka ya pintu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Buka Allah. Wah, ini berat sekali ya. Pintunya tidak dapat dibuka sembarangan. Entah sudah karatan atau apa, pintunya tidak dapat dibuka. Oke pemirsa, saya tinggal nunggu Bang Hadi. Waktu adu nyala saya nampaknya sudah mulai habis. Tinggal menunggu Bang Hadi menjemput saya. Tertawa si kuntilanak. Di mana dia asalnya? Di mana dia berada? Allah, dia bawa anak kecil. Si kuntilanaknya bawa anak kecil kayaknya. Bang Heri. Bang Heri, kenapa Bang Heri? Bang Heri, kenapa Bang Heri? Bang, hei, Bang Heri, Bang Heri. Wah, kayaknya jalan satu-satunya adalah memencet hidungnya agar tidak bernafas sehingga sadar. Woi, kan? Gitu jalan satu-satunya. Kenapa Bang Heri? Ini tempat benar-benar angker. Ekstensi si kuntilanaknya sangat-sangat strong, sangat kuat. Dia bukan kuntilanak biasa. Saya rasa ilmu tingkatannya sudah tinggi sekali dia. Dia kuntilanak apa dong? Kuntilanak biasa. Kuntilanak yang memang sudah ilmunya tinggi. Jadi ini kendaraan-kendaraan ini sudah punya penghuninya masing-masing. Dia mengusir saya untuk tidak berlama-lama di tempat sini. Berani-beraninya dia menampakkan bersanding di samping saya. Untung saya tidak jatuh sehingga kaki saya masuk ke dalam besi dan patah untungnya. Oke, Bang Hadi hati-hati kalau mau melanjutkan adu nyali, karena tempat ini bukan tempat biasa. Ada puluhan truk nih, itu punya sendiri-sendiri.
hantunya masing-masing. Oke teman-teman, inilah dia sekelumit kisah di Adunia Li malam hari ini bersama saya Heri. Jangan pernah percaya mitos dan tetap saksikan Horor Misteri setiap hari di jam 7 malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya pengen nonton Piala Dunia nih Bang Heri nih. Hah? Kenapa? Saya mendengar tadi di sebelah sana lagi rame yang suara gol. Itu gol apaan Bang Heri? Gol. Karena sekarang adalah semifinal. Iya, Semifinal Kroasia lawan ya nggak tahu. ya makanya penentuan juara 3. Saya pengen nonton Piala Dunia. Ketinggalan suara saya. bocil. Suara anak bayi. Astagfirullahaladzim. Coba cek. Coba sini Bang Heri ini. Ini kandang apa ini? Kandang apa ini? Ada AC. Ada bangku. Bangku kan sih? Ini kayak kandang musang ya? Gerak. Itu suara kayak mengusir. Hati-hati banget. Saya adu nyali aja di sini. Di sini. Di sono Bang Heri mah. Iya, di tempat sini. Itu saya ditampakkan oleh kuntilanak. Apalagi Bang Hadi. Saya jitak benar. Saya cari pakunya kalau bisa. Kayak nyari kutu. Nah, dimatiin lampunya. Nah, kan baru mati aja udah takut gimana ditinggal. Anda itu mengetes saya. Saya udah biasa. Udah tinggalin mas saya. Ya udah silakan saya mah. Tuh kalau mau nonton Piala Dunia tuh ada TV-nya tuh, tonton aja dah. Ya usah. Udah kan mau ninggalin saya. Aduh. Pemirsa, dimanapun Anda berada. Jadi di malam hari ini malam semifinal Piala Dunia ya. Saya nggak tahu pertandingannya lawan apa gitu. Karena sebenarnya saya nggak terlalu hobi banget dengan bola dan juga kurang hobi banget dengan menonton bola. Jadi kayak kurang seru aja bagi saya, bagi pribadi saya. Dan saya juga tidak mengikuti pertandingan tersebut, apalagi bermain bola ya. Saya jarang sekali teman-teman bermain bola. Allahu Akbar. Tepat di atas saya ini terdapat sebuah CCTV. Entah ini CCTV aktif atau tidak, ya. Jadi sepertinya sih aktif atau tidak. Kalau aktif sih pasti nyala sih merahnya, infrarednya itu kan nyala ya, infrared. Nyala. Ini tidak menyala. Dan tepat di depan saya ini ada yang namanya lukisan. Lukisan Ibu Kita Kartini ya teman-teman ya. Teman-teman, tepat di depan di depan kalian ini ada sebuah yang namanya TV, dan di bawah TV ini ada yang namanya sebuah apa ini yang namanya ya, keranjang lah, peti telur ya. Nah, tepat di dalam peti telurnya itu terdapat telur 3 biji. Entah ini telur apa. Allah. Sepertinya ini telur, nggak tahu ya, saya nggak tahu, ini kayak telur ayam, tapi kenapa telurnya nggak ada sangkarnya gitu.
Apakah ini telur ular atau telur binatang lain? Saya tidak tahu ini telur apa ini di sini. Apa jangan-jangan ini telur setan? Telurnya kuntilanak. Saya ingin tahu, kuntilanak bertelur apa beranak? Jelas-jelas namanya kuntilanak, ya. Kalau kuntilanak bertelur, itu namanya kuntil telur, bukan kuntilanak. Kuntilur namanya, ya. Kunti bertelur, kuntilanak, kunti beranak. Kuntilur, kunti bertelur. Kuntilanak, kunti beranak. Ya, bisa jadi tuh. Ya, bisa jadi tuh. Ya, bisa jadi tuh. Saya ingin bertanya kepada Anda. Kunti itu bertelur apa beranak? Coba di komen di bawah, teman-teman. Kuntilanak itu bertelur apa beranak, ya teman-teman. Dan saya ingin bertanya dengan makhluk yang ada di sini. Ya. Kamu itu bertelur apa beranak? Allah Akbar. Saya mendengar ini ada suara menjawab pertanyaan saya. Dia menjawab seperti beranak. Oke. Tapi tepat di depan saya ini ada sebuah peti telur, dan di dalam peti telurnya itu terdapat 3 telur, ya, yang ada di atas, yang ada di bawah TV, ya. Ya, saya perhatikan sungguh aneh. Tempat di sini tadi saya melihat di sini ada yang namanya motor. Ya, pas eksplorasi teman-teman mungkin akan merasa aneh ketika saya melakukan adu nyali sini. Kenapa? Karena pada saat kita eksplorasi itu tidak ada yang namanya pada saat kita eksplorasi itu ada yang namanya motor. Motor di sini bergerak kokoh. Sorry. Saya ngomong ngantor saya. Motor di sini berdiri kokoh, berdiri tegak. Ya. Tapi ketika saya adu nyali, ini motor tidak ada. Nah, pertanyaan saya, motornya kemana? Ya, silakan jawab buat teman-teman. Saya juga tidak tahu ini motor kemana. Di sini yang ada motor Beat kalau nggak salah, ya. Dan teman-teman, tepat di depan saya, Allahu Akbar. Tepat di depan saya, Allahu Akbar. Tepat di depan saya. Eksistensi seperti ada gerakan. Nah, tepat di depan saya ini terdapat yang namanya benda-benda yang rasanya sepertinya ada sebuah aktivitas di sini. Di sini ada sapu. Hei, ada suara anak kecil. Siapa kamu? Hei, anak kecil. Siapa kamu? Jawab. Jawab kamu, jawab. Jawab. Suaranya dari atas nih. Di atas plafon suaranya. Wah, dia menjawab. Allahu Akbar. Menjawab. Ini sepertinya sosok kuntilanak yang sedang bermain sama anaknya. Hei. Allahu Akbar. Terdengar. Suara anak kecil. Ya, tepat di depan kita ini ada sebuah yang namanya barang-barang. Allahu Akbar. Barang-barang yang Allahu Akbar. Hei, kenapa kamu tidak suka saya melakukan adu nyali di sini? Turun, kamu yang ada di atas plafon. Turun kamu ke sini.
Ayo ribut sama saya. Ya, tepat di depan kita ini ada sebuah yang namanya benda-benda yang sepertinya ini ada sebuah aktivitas, ya teman-teman. Nah, tepat di depan saya ini ada sebuah penggorengan dan spatula, dan di sini ada yang namanya tungku yang terbuat dari tanah liat, ada yang namanya 2 galon, dan ada yang namanya panci. Ya. Dan semua ini, nih, teman-teman, barang-barang yang ada di sini nih sepertinya ada yang pakai gitu, ada yang menggunakan. Kira-kira siapa nih teman-teman? Makhluk halus atau makhluk kasar? Halus dan kasar. Memang kalau kita kan makhluk kasar. Wajar dong kalau kita kasar kan? Karena kita makhluk kasar. Bukan makhluk halus. Ya. Makhluk kasar harus dikasarkan. Waduh, makhluk halus harus dihaluskan. Salah. Harus terbalik. Makhluk kasar itu harus dihaluskan. Tetapi yang makhluk halus harus dikasarkan. Apa kamu ketawa-ketawa? Gak suka dengan pembicaraan saya? Hah? Kesini kamu kalau berani. Kesini kamu kalau berani. Ada suara. Sini kalau kamu berani. Sini. Saya tidak takut. Sini. Saya tidak takut. Sini. Saya tidak takut. Allah. Bergerak. Teman-teman. Pintu. Maksudnya ini meja ini bergerak dengan sendiri. Tuh. Tuh. Terlihat jelas di kamera. Itu bergerak. Pintu lagi saya bilang. Meja ini bergerak. Ini nih. Kayaknya saya harus pegang spatula ini untuk mementum kuntilanak. Ya. Saya ngeliat di balik spatulanya itu teman-teman, itu banyak sekali yang namanya kotoran tai ini tikus. Jijik saya. Allah Akbar. Mejanya bergerak lagi. Meja. Kenapa lo? Dia kayaknya enggak. Astagfirullahaladzim. Sepertinya dia nggak suka dengan keberadaan kita di sini. Tadi di sini banyak eksistensi suara-suara anak kecil. Dari atas juga ada suara-suara anak kecil. Pada saat kita lagi melakukan eksplorasi juga di sini ada suara-suara anak. Ada suara anak kecil di sini nih. Ya. Teman-teman. Astagfirullahaladzim, kuntilanak lu. Kuntilanak tadi di sini, teman-teman. Berdiri sekedap doang, sebentar doang. Saya ngeliat. Kayak dari atas saya melihat ada yang jatuh. Bener-bener. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Teman-teman.
Suara-suara anak kecil seperti tercekik. Ini kayaknya teman-teman ya. Kenapa makhluk halus sifatnya kasar, sedangkan makhluk kasar belum tentu kasar. Maksudnya ya nggak semua juga sih ya. Kalau menurut saya sih makhluk halus juga ada yang sifatnya halus dan kasar juga. Sama kayak manusia. Manusia itu kan si makhluk halus kasar ya. Jadinya ada yang sifatnya halus dan sifatnya kasar. Seperti saya, sifatnya halus ya. Karena saya itu baik kepada semuanya. Ya. Alhamdulillah Bang Heri. Bang Heri. Gimana Bang? Di sini banyak sekali gerakan eksistensi. Muncul nggak dia? Muncul dia. Di atas sini nih. Sekedap dong, sekedap. Di atas sini? Iya. Bisa-bisanya dia terbang di sini. Sumpah beneran Bang Heri, di atas sini dia. Dia kayaknya tinggalnya di atas plafon. Saya mendengar suara anak kecil dan kuntilanak di atas plafon. Tepat di atas plafon. Yang tadi kira itu ada di sini. Yang tadi kira itu ada di sini. Tapi tepatnya tuh kedengeran nggak? Iya, kayak suara anak kecil. Udah pubar yuk. Enggak. Pulang. Saya ingin mau jelaskan. Ini sepertinya ini kuntilanaknya sedang bermain sama anaknya. Dan makhluk halus itu bermainnya kasar sama anaknya. Mungkin mainannya itu seperti cekik-cekikan. Soalnya saya ada suara gerak. Ada suara gerak. Hei, bubar. Udah, pulang, Bari, pulang. Astagfirullahaladzim. Suara gerak mulu, pulang. Oke. Baik para pemirsa, mungkin cukup sekian adu nyali Mama Hei dengan saya. Jangan pernah bermain di tempat angker dan tetap saksikan Lorong Misteri. Sampai jumpa.